wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Kulalima, Angkatan 04. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3. Nah, di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang individu, masyarakat, dan kelompok sosial untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Anwar Narasaresi, SPD, DR, MPD, untuk nilai akhir atau nilai kelas. Mungkin itu saja dari saya. Di sini saya juga akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Ayu Kurniati, Arif Marekwa, Alan Dias Rajab, Nadira Mukhlis, Jilan Francisca, Rudra Kamana, Ferani Iksan, Rosjana Ensa Haji, Anto Kabianto, Pokatea, dan Liz Adrawinta. Nah, sekian penyampaian tentang anggota kelompok kami. Saya mempersilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini Felani Iksan, EKRN MPM 064. Saya di sini akan melanjutkan pemateri pertama yang berjudul individu. Individu berasal dari bahasa Latin individual yang maksudnya yang tidak terbagi serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Sehingga dalam perilah ini individu merupakan sesuatu kesatuan yang terbatas, merupakan sebagai manusia pro seseorang, bukan sebagai manusia totalitas. Artinya, kalau manusia merupakan satu kesatuan jiwa serta raga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tiap manusia lahir ke dunia dengan membawa kemampuan diri tiap-tiap yang bisa dibesarkan melalui proses belajar ataupun pembelajaran. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia penyampaian pemateri pertama tentang individu. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu tentang masyarakat. Saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang masyarakat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Liz Azrawati Zahab dengan airan MPM 060. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat, di mana masyarakat adalah individu yang hidup berkelompok, melahirkan kebudayaan, berinteraksi, dan mengalami perubahan, di mana perubahan yang terjadi sangat-sangat mempengaruhi pola dan budaya hidup dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, masyarakat terdiri dari makhluk sosial dan makhluk individu yang saling berinteraksi, membentuk komunikasi di dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga tentang kelompok sosial. Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Bunga Diramulis dengan akhiran MPM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Nah, manusia adalah makhluk hidup individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial atau social group yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup dengan orang lain untuk hidup bersama. Dan terima kasih, itulah penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia penyampaian materi dari pemateri pertama dan sampai pemateri terakhir. Di sini saya akan membuat sesi tanya jawab. Di sini pertanyaannya hanya 2 pertanyaan, dan jika ada yang ingin lagi silakan menanggapi. Mungkin saya berikan kesempatan pada forum untuk bertanya. Silakan. Baik, saudara Anto, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya. Nah, di sini saya ingin menanyakan pada
poin pertama yaitu individu. Nah, di mana tadi telah dijelaskan oleh fasilitas pertama, di mana sebelum saya masuk pada poin pertanyaannya, perkenalkan nama saya Fadlan Fatia, akhiran NPM 06. Baik, langsung saja. Tadi itu pemateri pertama menjelaskan mengenai yang pertama yaitu individu, di mana individu berasal dari bahasa Latin yaitu individu, yang maksudnya yang tidak terbagi serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu di mana individu yang maksudnya tidak terbagi serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Nah, itu seperti apa? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Nah, mungkin saja dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Emo. Pertanyaan selanjutnya. Saya bersilakan kepada forum yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua. Kepada saudari Ipa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ronald, akhiran NPM 062. Di sini saya ingin bertanya, yaitu jelaskan bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat, serta berikan contohnya menurut kelompok kalian. Sekian. Terima kasih kepada saudara Ipa. Mungkin teman-teman saya bisa memberikan kesempatan kami 2-5 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memberikan kami waktu. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ipa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada pemateri. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ipa. Pertanyaannya itu hubungan antara manusia sama individu dan masyarakat. Individu sama masyarakat. Nah, individu itu adalah salah satu individu itu kayak tersendiri. Kalau masyarakat itu berarti individu juga itu adanya individu di dalam masyarakat yang melakukan interaksi antara masyarakat dan individu. Nah, individu masyarakat juga itu bisa dikatakan dengan individu, sebaliknya pun individu bisa dikatakan sebagai masyarakat. Saja. Baik, itulah jawaban dari pemateri pertama. Apa ada tambahan dari pemateri kedua dan ketiga?
Terus adanya perkembangan yang terjadi antara manusia tersebut. Dan kemudian kenapa tidak terbagi? Kenapa manusia tidak terbagi? Karena tidak mungkin tangan, kaki, dan badan ini terpisah. Itulah mengapa manusia itu tidak terbagi. Baik, mungkin saya yang dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian dari teman yang kedua. Apakah ada tambahan dari forum atau anggota kelompok? Jika tidak ada, baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa mengapa manusia itu tidak terbatas, karena manusia itu mengalami kelahiran dan tidak akan punah. Seperti contohnya kayak kan kalau air itu suatu saat kita pasti akan kesulitan air jika digunakan secara berlebihan. Nah, sedangkan manusia itu tidak mungkin terbatas, karena manusia itu mengalami kelahiran setiap tahun, setiap hari, dan setiap bulan. Nah, dan untuk tidak terbagi itu maksudnya jiwa dan raga. Contohnya jiwa dan raga kita. Seandainya kita hanya memiliki jiwa, otomatis kita tidak terlihat kan. Dan seandainya kita hanya memiliki raga, otomatis kita tuh hanya makhluk mati yang tidak dapat bergerak. Jadi manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga, sehingga tidak dapat terpisahkan. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada sang penanya, Saudara Anto, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Nah, di sini terima kasih pula kepada saudari yang mana telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi saya sampaikan kembali mengenai individu. Nah, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang maksudnya yang tidak terbagi serta menggambarkan kesatuan yang tidak terbatas. Nah, tadi disampaikan contohnya di mana manusia itu tidak terbatas karena selalu mengalami kelahiran. Nah, di mana akan terjadi terus menerus pertambahan manusia atau masyarakat. Nah, terus di sini masih ada bahwa individu merupakan sesuatu kesatuan yang terbatas, merupakan sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia totalitas. Nah, itu maksudnya seperti apa itu? Coba jelaskan. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, mungkin saudara Anto masih memiliki pertanyaan yaitu mengapa manusia perseorangan kan? Kenapa manusia perseorangan? Iya, sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia totalitas. Oke, terima kasih Saudara Anto. Mungkin teman-teman bisa berikan kami waktu 2 menit untuk mencari jawabannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anto. Tanggapan dari Anto yaitu, Anto mohon diulangi tanggapannya. Oke, baik, saya ulangi ya. Nah, jadi di sini itu
individu merupakan sesuatu yang terbatas, merupakan sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia totalitas. Baik, manusia sebagai manusia perseorangan dan bukan sebagai manusia totalitas. Nah, di sini perseorangan kan kita pasti sudah tahu, perseorangan itu artinya sendiri kan, personal kita. Ini berarti mengapa kita disebut perseorangan? Karena maksudnya gini, kita kan hidupnya bukan demi orang lain, kita hidupnya untuk diri kita sendiri kan. Nah, dan kita juga tuh bekerja tuh untuk menghidupi kebutuhan kita sendiri kan, bukan untuk kayak kita kerja itu uang kita untuk orang lain. Memang ada untuk orang tua, tapi kan utamakan itu adalah kebutuhan dari hidup kita. Nah, sedangkan totalitas itu, mengapa itu tidak disebutkan sebagai manusia totalitas? Karena ini totalitas itu adalah kita melakukan pekerjaan dengan banyak energi dan melakukannya dengan maksimal. Nah, memang manusia itu melakukannya dengan maksimal, tetapi tidak semaksimal mungkin lah. Karena kita tuh manusia tidak bisa bekerja sampai di akhir batas kemampuan kita. Dan kita itu kalau sebagai manusia totalitas tuh kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang sempurna lah, dengan energi yang full, maksimal dan sempurna lah. Tetapi kan kita kan manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti dalam pekerjaan kita ada yang kekurangan. Mungkin itu dari saya. Apakah ada tambahan dari forum atau anggota kelompok? Dipersilakan kepada materi pertama. Terima kasih yang mendapatkan kesempatan. Dan di sini akan dijelaskan tentang apa itu totalitas. Nah, di sini diketahui bahwa totalitas itu suatu kerja yang dimana seseorang itu akan bekerja keras dalam pekerjaannya, memberikan usaha yang lebih, dan pekerjaan itu kan harus aktif, fokus terhadap pekerjaan. Nah, di situ kalau kita bersungguh-sungguh untuk bekerja, berarti kita mendapatkan hasil. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bekerja, berarti kita itu lalai dalam pekerjaan. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Baik, memang ada tambahan dari teman-teman. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada saudara. Oke, baik, terima kasih atas kesesuaian dari waktu yang telah diberikan saya. Nah, di sini saya berbagi paham akan apa yang telah disampaikan tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya tanggapan dari saudara Tarianto, maka berakhir sudah diskusi kita hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang menonton atau yang sedang menyaksikan video ini, saya mohon maaf bila ada gangguan kecil dari luar. Mungkin karena waktu kami mengerjakan video ini saat ada kegiatan dari mahasiswa lain juga. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin apabila